Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coders. Jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel Coders Berdasi. Baik, sahabat Coders, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tipe data dari Python. Kita akan mempraktekkan, kita akan melakukan codingan-codingan dasar dengan tetap menggunakan aplikasi PyCharm. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu menerima video-video terbaru, selalu menerima notifikasi video update tentang Python dari channel ini. Baik, sahabat Coders, tak perlu kita lama-lama lagi, kita lanjut ke materi berikutnya. Don't skip this video, enjoy this channel, and let's code. Baik, sahabat Coders, silahkan buka PyCharm-nya ya. Buat teman-teman yang menggunakan VS Code, silahkan juga bisa digunakan. Di sini kita akan lakukan praktek bersama-sama ya. Di sini saya menggunakan PyCharm ya. Saya buka PyCharm. Dan buat kalian yang belum memiliki atau belum paham cara install PyCharm-nya seperti apa, cara install Python-nya bagaimana, nonton dulu video sebelum ini. Ada kok, kita sudah jelaskan di sana cara install Python dan PyCharm. Baik, sahabat Coders, masih ingat ya, di tipe data itu ada beberapa ya. Di tipe data Python itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah integer. Kita akan jelaskan dulu tentang integer. Nah, integer itu adalah kumpulan beberapa bilangan bulat. Jadi adalah kumpulan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak menggunakan koma ya. Jadi misalnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya yang tidak memiliki koma itu adalah bilangan bulat. Nah, di sini kita akan coba ya data integer dulu. Kemudian kita buat nama variabel, namanya data integer ya. Nah, pembuatan nama variabel juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya tentang variabel. Jadi teman-teman sebaiknya lihat dulu video sebelum dari ini ya, supaya penjelasan di sini bisa lebih jelas lagi. Baik, data integer di sini kita beri angka 39 ya. Kemudian kita panggil print. Nah, print di Python itu adalah untuk menampilkan output atau untuk menampilkan hasil atau nilai ya. Jadi ingat ya, print itu untuk menampilkan output. Kemudian value-nya kita beri data integer sama dengan koma nama variabelnya. Kemudian kita print lagi, kita ingin mengetahui data integer, value dari data integer ini apakah betul dia bertipe integer atau tidak ya. Nah, bertipe sama dengan koma. Nah, untuk memanggil, untuk mengetahui bahwa value dari data dari variabel, dari sebuah variabel, kita ingin mengetahui bahwa value dari sebuah variabel itu sebenarnya bertipe apa, dia tipenya apa ya. Perintahnya seperti ini, tipe dalam kurung, kemudian setelah dalam kurung ini kita panggil nama variabelnya data integer, kemudian balas kurung ya. Nah, coba kita run.
Di sini coba kita run ya. Baik, bisa dilihat teman-teman ya, data integer di sini yang kita kasih value adalah 39 bertipe integer. Nah, integer ya, bertipe integer karena di sini adalah bilangan bulat, bukan bilangan yang menggunakan koma ya. Nanti kita lihat kalau yang bilang koma itu apa ya, integer dulu ya. Jadi teman-temannya jelas ya bahwa integer adalah kumpulan daripada bilangan bulat. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke tipe data berikutnya yaitu float. Nah, float ini adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu bilangan yang memiliki koma. Nah, bilangan desimal. Nah, beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas bilangan bulat tanpa menggunakan koma. Kalau float bilangan desimal, bilangan yang mengandung koma ya. Nah, lanjut. Di sini kita berikan dulu untuk apalagi namanya, untuk membedakan yang di atas dengan di bawah. Kita buat print integer ya, supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah, kemudian di bawah kita panggil lagi print float ya, float, supaya kita tahu yang ini integer, yang ini float ya. Nah, kita kasih value data float sama dengan 3, koma. Nah, di Python titik itu adalah koma ya. Jadi bukan koma yang seperti ini, bukan, tapi dia titik ya, 3,50. Kemudian kita panggil nih print data float sama dengan koma nama variabelnya ya. Ingat nama variabelnya ya. Kemudian kita mau lihat value dari variabel data float ini bertipe apa ya. Kita lihat bertipe sama dengan nah, tipe dalam kurung kita panggil data float, kita panggil nama variabelnya ya. Nah, coba kita run. Nah, kita lihat di data float ya, data float 3,5, di sini 3,50 dibulatkan menjadi 3,5 ya. Nah, bertipe 3,5 ini tipe datanya apa? Float kan? Jadi float adalah bilangan desimal. Nah, kita lanjut ya ke tipe data berikutnya yaitu string. Nah, string itu apa teman-teman? String itu adalah kumpulan daripada karakter, adalah kumpulan karakter ya. Karakter itu huruf ya, huruf. Jadi nanti kita lihat di sini. Kita kasih naik dulu nih ya. Nah, kita panggil print dalam kurung string ya, string. Kita kasih value variable data str. Data string sama dengan coders ya, coders. Nah, print kita lihat print data string sama dengan koma. Jadi koma ini
pemisah ya, pemisah, bukan koma yang angka desimal, bukan. Nama variabelnya data str. Kemudian di bawahnya lagi kita panggil print bertipe sama dengan koma tipe dalam kurung nama variabelnya data str. Gitarannya, gitaran baik, string, data string coders bertipe str. Str itu string ya, singkatan dari string. Jadi di sini betul ya bahwa string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter huruf ya. Nah, gimana kalau misalnya angka? Kita coba ya. Kita coba angka. Kita ubah data saja, karena di variabel kita bisa mengubah isi dari isi value-nya. Bisa. str sama dengan 60. Dan ini kita copy saja ya. Kita copy ke bawah. Baik, kita run. Nah, data string tadi stringnya coders, kemudian kita sudah rubah ya isinya 60. Nah, ini memang bisa memungkinkan, variabel itu memungkinkan untuk kita mengubah value-nya 60 ya, 60 bertipe string lah. Kok di sini string, padahal yang kita masukkan bukan kumpulan karakter, tetapi bilangan bulat, malah ya, bilangan bulat. Nah, kenapa dia di sini bertipe string? Nah, kita lihat di sini. Ciri-ciri daripada sebuah tipe string itu adalah tanda petik dua ini. Beda kan sama yang di atas, kita tidak beri tanda petik. Kalau tidak menggunakan tanda petik, maka dia akan bertipe integer, maka akan dibaca sebagai bilangan bulat. Tetapi kalau menggunakan tanda petik dua seperti ini atau tanda petik 1, maka itu adalah sifat dari tipe string. Paham ya teman-teman? Nah, jadi tidak bingung lagi kan? Cok, di sini angka bilangan bulatnya kita isikan, tetapi ternyata tipenya adalah string. Ya karena menggunakan tanda petik dua ini yang saya bilang tadi ya. Dan kita lanjut ya. Kita lanjut ke tipe data berikutnya, yaitu boolean. Boolean ini hanya dua status. Boolean ini hanya memiliki dua status. Yaitu status true atau false. True atau false. Kita coba ya. Data bool ini sama ya dengan booleannya, sama dengan false. Kemudian print data bool sama dengan data bool. Kemudian print bertipe sama dengan koma tipe dalam kurung data bool ya, nama variabel ya, nama variabel. Kita run. Kita lihat di data, oh maaf, di sini belum kita kasih ini ya. Kita kasih dulu supaya tidak membingungkan. Boolean.
kita lihat boolean ya, data bool false bertipe bool. Jadi di sini apa bisa kita simpulkan bahwa tipe data boolean itu cuma memiliki dua kondisi. Kalau bukan true ya false, kalau bukan false ya true ya teman-teman ya. Nah, kita sudah belajar integer, tipe data float juga, string juga, boolean juga ya. Jadi ini adalah beberapa tipe data dari tipe data yang dimiliki oleh Python. Jadi di sini kita menjelaskan empat tipe data dulu ini. Untuk di tipe data selanjutnya nanti kita akan jelaskan secara terpisah ya, secara terpisah. Jadi mungkin untuk video tentang tipe data dari Python ini cukup sekian dulu sampai di sini ya. Cukup sekian dulu sampai di sini teman-teman. Nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, kita sudah selesai belajar tentang tipe data daripada Python, yaitu tipe datanya apa? Integer, string, float, boolean ya. Dan tipe data lainnya kita akan jelaskan secara terpisah dengan video yang terpisah ya teman-teman. Jadi gimana? Udah paham kan? Karena ya itu tadi, simpel, gampang lah ya. Jadi see you in the next video. Kita akan belajar ke materi selanjutnya, itu casting tipe data ya. Casting itu apa? Nanti kita jelaskan di video yang akan datang ya. Baik sahabat coders, sekian dulu materi tipe data ini. Don't loyo jangan loyo maksudnya ya, jangan loyo, tetap semangat ya, dan salam coders berdasi. Oke, sahabat coders, lanjut yuk ke video berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita lah teman-teman, dengan saya Hafid Rais di channel Coders Berdasi. Kali ini kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu casting tipe data. Apa itu casting? Bagaimana caranya? Let's code. Baik, sahabat coders, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu casting tipe data. Di sini saya akan buat file baru, directory baru, yaitu materi selanjutnya yang keempat adalah casting tipe data ya. Ini tutup dulu. Casting tipe data, saya buat lagi file Python ya, casting tipe data .py ya, .py. Nah, baik, kita mulai dari tipe data integer dulu ya. Kita jelaskan dulu casting itu apa ya. Belajar casting. Nah, casting adalah merubah dari satu tipe ke tipe yang lain. Nah, casting adalah merubah sebuah tipe dari satu tipe menjadi tipe yang lain. Kita mulai dari integer. Kita buat dulu untuk membedakan ya.
integer. Baik. Nah, kita buat variabel integer ya. Data in ya, sama dengan 10 ya, 10. Kemudian kita ketahui bahwa integer itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, value dari kita print dulu ya, print data sama dengan print data integer sama dengan, kemudian koma data integer, kemudian kita panggil ya tipenya, kita melihat tipenya, tipe datanya ya, tipe datanya dari data integer ini ya, koma tipe dalam kurung data integer ya. Kita cek dulu angka 10 ini tipe datanya apa, kita cek, kita naikkan dulu. Nah, lihat teman-teman ya, data integer sama dengan 10 ya, tipe datanya adalah integer. Nah, di sini kita akan rubah, data angka 10 ini sebagai data integer ini ya, kita akan rubah menjadi float, menjadi string, menjadi boolean ya Pak. Jadi data string sama dengan str, string dalam kurung data integer ya. Kemudian data float sama dengan float data dalam kurung integer ya. Kemudian data bool sama dengan bool dalam kurung data integer. Nah, ini kita sudah casting, kemudian kita print aja nih, kita copy saja 3 kali ya. Nah, kemudian data str ya, str sama dengan data str ya, tipe datanya data str. Baik, kemudian yang di bawah kita ubah juga float sama dengan data float, tipe datanya data float. Kemudian di bawah data boolean ya, data boolean di sini kita rubah bool karena kita sudah casting di atas ya, makanya nama variabelnya kita ubah ya, bool. Baik, di sini kita komentari, kita run. Oops, di sini bukan string ya, tetapi str ya, str teman-teman ya. Kita coba run lagi. Nah, integer, data integer awalnya adalah sudah kita buka bahwa 10 ini adalah data integer ya, data integer. Kemudian kita casting angka 10 ini menjadi string. Nah, data str sama dengan 10, tipe datanya adalah string. Kemudian kita casting lagi ke float.
maka di sini akan berubah menjadi 10.0 ya, karena dia bertipe float. Kemudian boolean. Boolean itu true. Nah, kenapa di sini true? Karena kalau dia false itu adalah 0, kalau dia true itu adalah 1 atau bernilai ya. Jadi kalau dia dirubah menjadi boolean, di sini dia akan true karena di sini adalah 10, maka di sini berubah menjadi boolean ya. Itu casting tipe dari tipe data integer ke tipe data yang lain. Kita coba casting tipe data yang lain ya, string ya, string. String ya, string. Baik. Data str sama dengan angka 10 lagi ya, angka 10. Ingat ya, kalau string itu cirinya dia tanda petik 2. Coba kita print. Kita print dulu data string sama dengan koma, kita panggil variabelnya data str. Coba ya, kita run. Nah, data string sama dengan 10 ya, string. Nah, sekarang kita akan casting string ini menjadi integer. Mungkin kita copy aja dari atas ya. Kita copy aja biar cepat ya teman-teman. Kita akan casting angka 10 ini, kita komentar dulu ke data integer ya. Jadi di sini kita ubah integer. Jadi casting ke integer. str. Yang lainnya sudah ya, float ya. Kemudian di bawahnya data integer sama dengan data integer. Variabelnya kita ubah, tipe datanya kita casting ke data integer. Kemudian data float, kita akan casting data float ke data float ya. Yang string ini kita casting ke data float. Kemudian boolean. Nah, kita coba run. Baik, coba perhatikan yang stringnya teman-teman ya. Data integer sama dengan 10. Tipe datanya adalah integer. Kemudian lanjut data float. Nah, tetap 10.0. 10.0 karena float itu adalah bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Kemudian bool tetap true karena masih bernilai ya, 10. Kecuali kalau dia 0, dia akan false ya. Lanjut ya. Atau mau dibuktikan atau lanjut saja ya teman-teman ya. Kita lanjut ke float. Print float. Baik, kita punya variabel namanya float. 10 sama dengan tetap ya 10.25 deh. 10.25. Nah, kita print, kita cek dulu ya. Data float sama dengan koma, variabelnya data float. Coba kita run. Kita lihat float ya. Data float 10,25. Maaf, di sini
Mau kita berikan keterangan ya. Koma tipe sama dengan tipe data float. Tipe data sama dengan tipe nama variabelnya, data float. Baik, data float 10,25, tipe datanya adalah float ya. Kita komentari. Nah, kita copy lagi yang dari atas ya, karena perintahnya sama. Baik, sekarang data float ini kita akan casting dia. Kita akan casting ke string. Data integer sudah, kita akan casting di sini. Yang akan kita casting adalah data float. Float ya. Dan di sini data float, di sini kita akan ubah menjadi string. Float data float. Kemudian boolean data float. Integer data float, data integer tipe data integer, float data float tipe data float ya. Di sini data integer. Kita mau lihat tipe datanya dari integer ini apa ya. Baik, di sini str ya, string. String tipe data str ya, str tipe data str, karena kan yang di atas float. Nah, float ini kita mau casting dia ke tipe data yang lain. Coba kita run. Nah, data integer menjadi 10. Tadinya 10,25, dia akan pembulatan ke bawah. Jadi begitu kita casting 10,25 ini ke integer, dia akan berubah menjadi 10. Tipe datanya integer. Kemudian di casting ke string 10,25, tetap 10,25. Dia tipe data string, di sini kita casting ke data string bukan float ya, string ya. Coba kita run ulang ya. Nah, data string 10,25 ini dia sudah bertipe string, bukan float lagi, tetap 10,25. Kemudian data boolean tetap true karena tetap bernilai ya, tetap bernilai. Jadi 10,25 dianggap tetap bernilai true ya, bukan 0. Oke. Kemudian integer sudah, string sudah, float sudah. Nah, kita lanjut ke tipe data berikutnya, itu boolean ya. Nah, kita lanjut ke boolean ya. Kita print dulu. Boolean. Baik, data boolnya kita kasih nilai false ya, false. Kemudian print, atau copy dari atas saja. Kita print data bool. Kita melihat dulu data bool ini apa, tipe datanya
tipe data bool. Kita run. Data bool false, tipe datanya adalah boolean ya. Nah, sekarang dari data boolean ini kita akan casting ke tipe data yang lain. Kita coba copy lagi. Karena perintahnya sama, jadi kita copy saja supaya cepat ya teman-teman ya. Nah, di sini data integer, boolean kita ubah ke integer. Nah, integer data bool. Kemudian boolean kita ubah ke string, string data bool. Kemudian boolean kita ubah menjadi float, float. Nah, kita ubah ke float data bool. Nah, data integer adalah data integer, tipe data daripada data integer ya. Kemudian data string, data str, tipe datanya data str ya. Kemudian di sini float, karena boolean di atas, kita akan ubah dia ke data float, casting ya, di casting ke data float. Coba kita run ya. Nah, baik, di sini teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau false itu dia akan nol. Jadi data integernya daripada false itu akan berubah menjadi angka bilangan bulat 0, tak bernilai ya, tak bernilai 0. Kemudian tipe datanya adalah integer ya, integer ya. Kemudian data string false ini kita ubah ke data string. Kita ubah data string, namanya string adalah kumpulan dari beberapa karakter ya, jadi tetap yang dipanggil adalah false. Jadi tipe datanya sudah berubah menjadi string ya. Kemudian data boolean ini kita ubah, kita casting lagi menjadi data float. Nah, data float berarti angka desimal menjadi 0,0 ya, karena nilainya di sini false, maka di casting ke tipe integer menjadi angka bilangan bulat 0, menjadi di casting ke float dia akan menjadi 0,0 ya. Gimana, paham ya teman-teman ya? Jadi tipe casting ini ya seperti ini perintahnya ya teman-teman. Kita sudah lakukan casting 4 tipe data, yaitu integer ke tipe data yang lain, kemudian string ke tipe data yang lain, kemudian float ke tipe data yang lain, dan boolean ke tipe data yang lain ya. Jadi pembelajaran casting tipe data untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Gimana sahabat coders, casting tipe data sudah ya? Kita sudah belajar bagaimana cara mengcasting dari satu tipe menjadi tipe data yang lain. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu menerima video-video terbaru, video-video update tentang Python dari channel ini ya. Oke teman-teman, pembelajaran yang keempat tentang casting tipe data kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Lanjut aja ya sahabat ya. Saya mau lanjut ngopi dulu ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat coders. Jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel Coders Berdasi. Baik, kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya sahabat coders, yaitu bagaimana mengambil data dari user. Bagaimana kita mengambil data yang telah diinputkan oleh
user. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pembelajarannya. Don't skip this video, stay tuned and let's start. Baik, sahabat coders, silahkan buka PyCharm-nya ya. Saya masih menggunakan PyCharm ya. Jadi buat kalian yang menggunakan selain daripada PyCharm, silahkan kita belajar bersama-sama. Di sini saya sudah membuat file directory baru, yaitu file kelima itu mengambil data dari user. Kemudian saya sudah juga membuat file Python-nya yaitu input.py. Sekarang kita mulai ya. Belajar mengambil data dari user ya. Kita mulai dari, kita coba membuat variabel dulu, variabel panjang kita kasih nilai 10, kemudian lebar kita kasih 5 deh, kemudian luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Kemudian kita print luas, print luas sama dengan koma luas. Baik, kita coba run ya. Nah, panjang kali lebar 10 kali 5, luas sama dengan 50. Simpel ya. Ya. Terus muncul pertanyaan. Nah, bagaimana kalau saya mau mengubah atau kita mau mengubah value dari variabel tersebut? Nah, caranya mudah. Kita ubah di sini. Kita ganti nilainya, misalnya panjangnya 20, kemudian lebarnya 7 ya. Nah, coba kita run. 140. Artinya harus masuk atau harus merubah codingan dong kalau begitu. Ya iya, harus seperti itu. Berarti ribet dong kalau seperti itu. Nah, Python ada caranya. Caranya adalah kita meminta user untuk memasukkan datanya. Caranya seperti ini ya. Ini kita komentari dulu. Misalnya ya. Nah, ini kita minta user untuk input data. Kita beri variabel nama. Ya, nama. Untuk menginstruksikan user untuk memasukkan data, kita menggunakan perintah input. Kemudian di dalamnya string, sebuah pertanyaan, masukkan nama Anda. Nah, kemudian kita buat variabel lagi, umur, input. Nah, nanti kita suruh user lagi untuk menginputkan berapa umurnya. Masukkan umur Anda ya. Kemudian nomor rumah ya, nomor rumah. Nah, kita minta lagi user input, kemudian masukkan nomor rumah Anda. Kemudian coba kita print ya. Print hai, nama, selamat datang ya. Kemudian print umur Anda adalah sama dengan umur,
tahun ya. Kemudian kita print lagi nomor rumah. Nomor rumah Anda adalah sama dengan nomor baik. Coba kita run ya. Nah, sini yang saya bilang tadi, kita minta user untuk menginput sebuah data. Misalnya masukkan nama Anda Hafid misalnya ya. Kemudian masukkan umur Anda yang misalnya 17. Masukkan nomor rumah Anda misalnya 23,5. Ini contoh ya, contoh. Coba kita eksekusi. Nah, hai Hafid, selamat datang. Umur Anda adalah 17 tahun. Nomor rumah Anda adalah 23,5. Nah, ya kan muncul? Jadi tidak perlu mengubah codingan kalau sudah seperti ini. Kita meminta kepada user untuk memasukkan datanya. Nah, sekarang kita mau lihat tipe data dari masing-masing variabel ini. Kalau kita lihat ya, bahwa tipe data dari nama ini adalah string. Kemudian tipe data dari umur itu adalah integer karena bilangan bulat. Kemudian tipe data dari nomor rumah adalah 23,5, itu adalah float ya. Nah, coba kita cek ya, apakah benar di sini koma tipe dari nama ya, dan tipe dari umur ya. Kemudian nomor rumah, tipe kurung nomor rumah ya. Nah, coba kita cek. Masukkan nama Anda Hafid ya. Umur Anda 17. Nomor rumah Anda 23,5. Coba kita lihat. Kok string semua? Padahal ini kan 17 bilangan bulat. Harusnya integer dong. 23,5 kan bilangan desimal. Harusnya float. Loh, kok di sini string semua? Nah, disinilah bisa kita simpulkan bahwa data apapun yang kita input, maka tipe datanya itu adalah string. Jadi kesimpulannya adalah data apapun yang user masukkan pasti tipe datanya adalah string. Terus gimana dong kalau kita mau mengubah data string ini kembali ke asalnya? Kita lakukan casting, teman-teman. Itulah gunanya casting. Nah, buat kalian yang belum paham bagaimana cara casting, tonton video sebelum ini ya. Nah, kita sudah jelaskan kok di situ. Caranya, nama kan kita tidak perlu casting karena nama kan sudah kumpulan daripada karakter ya. Yang perlu kita casting adalah umur. Cara castingnya itu adalah di sini kita casting dia ke integer input, kemudian balas kurung di sini. Yang di bawah kita casting ke float, kemudian nah, casting itu adalah mengubah suatu tipe menjadi tipe yang lain. Itu pengertian dari casting, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Baik, coba Hafid
masukkan umur Anda 17, masukkan nomor rumah Anda 23,5, tag. Nah, sudah berubah kan? Sudah kembali ke asalnya bahwa 17 itu adalah integer dan 23,5 adalah float. Itu teman-teman. Jadi sebelum kita lakukan casting, data apapun yang kita masukkan, user masukkan, itu akan bertipe string. Jadi untuk mengubah kita harus melakukan casting. Kita kembali ke contoh di awal ya. Kita coba komentar dulu ini. Kita coba yang rumus di yang awal tadi ya, bahwa kita minta user untuk menginput datanya ya. Misalnya panjang ya, panjang sama dengan input, masukkan panjang ya, kemudian lebar dengan input, masukkan lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kita print. Luas sama dengan luas. Baik, coba kita run. Nah, kita masukkan panjangnya misalnya tadi 10 ya, dan lebarnya kita kasih 5 ya. Nah, error. Kok bisa error? Tadi di atas bisa. Kenapa error teman-teman? Karena kita mencoba mengalihkan string tipe string dengan string. Kan tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa data apapun yang kita masukkan itu kan bertipe string. Nah, kalau kita tidak lakukan casting, maka itu akan tetap sebagai tipe string. Jadi di sini kita mencoba untuk mengalihkan string dengan string. Ya, tentunya error. Nah, caranya gimana? Kita lakukan casting. Kita casting lagi. Kita akan casting ke integer. Caranya kita casting di sini. Integer dalam kurung panjang, kemudian integer kemudian dalam kurung lebar ya. Coba sekarang kita masukkan lagi 10, lebarnya 5. Berhasil kan? Luas sama dengan 50. Nah, kalau kita mau rubah nilai daripada panjang dan lebar ini, langsung aja kita run. Di sini kita masukkan, misalnya tadi 20, dan lebarnya 7. Ya kan? Berhasil. Nah, itulah gunanya fungsi daripada input ini. Kita meminta user untuk memasukkan data. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung ya. Simpel kok. Nah, sekarang mencoba tanya lagi. Gimana kalau boolean? Nah, kita coba. Gimana kalau boolean? Coba kita komentari dulu. Gimana kalau boolean ya? Baik. Kita buat variabel bool1 sama dengan bool kurung input dalam kurung masukkan nilai boolean 1 sama dengan bool
2 sama dengan bool input masukkan nilai boolean 2 sama dengan F. Dan kita print nilai dari boolean 1 sama dengan bool 1, dan print lagi nilai dari boolean 2 sama dengan koma bool 2. Baik, coba kita run ya. Baik, coba kita masukkan 1 ya, karena kalau boolean itu kondisinya kalau bukan true false atau 1 atau 0. Coba kita input 1, boolean 1, kemudian yang kedua 0. Enter. Kok true? Coba kita ubah lagi deh. Kita ubah lagi. Misalnya 0 di atas, kemudian 1 kita balik ya, tetap true. Kenapa bisa begitu ya? Ya, jadi solusinya adalah kita harus melakukan casting lagi teman-teman, supaya nanti pada saat dieksekusi dia akan membaca bahwa 1 itu adalah true, 0 itu adalah false. Kita percaya, kita coba buktikan ya. Nah, kita lakukan castingnya di sini teman-teman. Kita casting dia ke integer. Casting dia ke integer. Ini juga casting lagi juga dia ke integer teman-teman. Kita coba ya. Baik, coba 1, kemudian boolean 2 0. Ya kan teman-teman, 1 itu adalah true, 0 itu adalah false. Kita coba lagi, kita balik, misalnya 0 ya, kemudian boolean 2 1, tetap ya kan, false 0, 1 true. Nah, gimana kalau misalnya bilangan desimal? Yang kita inputkan itu adalah bilangan desimal. Kalau bilangan desimal, diubah aja ke float. Kita casting ke float. Kita casting dia. Coba ya. Kita tambah aja deh di sini. Kita copy. Kita coba boolean 3, kemudian boolean 4 ya. Nah, 3 dan 4 ini kita casting ke float. Ini yang di atas juga boolean 3 kita casting ke float ya. Ini juga kita copy saja ya biar cepat ya teman-teman. Copy boolean 3, boolean 4. Sini boolean 3, boolean 4 ya. Coba kita run ya. Jadi di sini ada integer, ada yang float. Nah, yang di atas kita integer misalnya 2 lah ya, misalnya ya. Kemudian
yang kedua kita nolkan saja. Kemudian maaf, kok boolean 1. Oh ya, maaf. Sini kita rubah dulu, kita stop ya. Ini harusnya boolean 3 dong, ini 4 dong harusnya. Kita coba ulang ya, boolean 1 tadi kita coba 2, kemudian boolean 2 0. Nah, boolean 3 karena di sini float, kita kasih angka desimal 1.24 misalnya. Kemudian boolean 4 kita masukkan 0.1. Nah, lihat, boolean 1 bernilai ya true, boolean 2 0, jadi dia false. Boolean 3 1,24 true, boolean 4 0,1, dia tetap true. Nah, kenapa true? Karena di belakang koma ini ada nilai, yaitu 1. Nah, kalau misalnya ini false, di sini harus 0. Kita coba buktikan ya. Kalau float, kalau 0 di belakang koma itu ada nilai, maka dia akan bernilai true. Kita coba. Ini 1, ini 0, kemudian ini 1,0, kemudian ini coba kita 0,0 ya, 0,0. Nah, kan yang 1 true, boolean 2 0 ya false ya, 3 1,0 true, 4 0,0 false. Nah, jadi kalau bilangan desimal, angka di belakang koma, kalau dia bernilai maka dia akan bernilai true. Tetapi kalau misalnya dia di belakang koma itu adalah 0, maka dia akan false. Kalau misalnya 0,0000000 di belakangnya ada angka, dia akan bernilai true. Kita coba ya. Kita input 1, di sini 0, di sini 0,0000000, kemudian ada angka 1 ya. Kemudian di sini 0.0000000, enggak ada angka ya. Coba lihat ya. Boolean 1 true tetap ya karena dia bernilai, boolean 2 0 karena dia false ya. Boolean 3 true. Nah, coba lihat 0,0000000 di belakang sekali dia ada angka 1. Jadi ketika ada angka di belakang sekali, berarti dia tetap akan bernilai true. Nah, yang boolean 4 0,0 karena di belakangnya 0 semua, makanya dia akan false. Itu teman-teman ya. Jadi gimana? Semoga jelas ya cara mengambil data input dari user ini. Mudah kan ya teman-teman? Gampang lah pastinya. Gampang dong, masa sih susah ya. Jadi untuk materi mengambil data dari user, saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, ke materi berikutnya ya. Jadi jangan bosan untuk ngoding, jangan bosan untuk terus belajar, dan tetap semangat. Salam Coders. To change your